Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi kisah salah seorang sahabat Nabi. Ini tentang kisah cinta. Oke, dari kisah ini saya mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama tentang empati, yang kedua tentang self control, kemudian tentang nothing everlasting, gak ada yang abadi di dunia ini. Yang berikutnya tentang kita tidak boleh berlebihan. Yang terakhir untuk bahagia itu I am myself is enough. Oke, itu pelajaran yang saya dapatkan dari kisah ini. Berikut kisahnya. Jadi, kisah ini tentang saudara salah satu istri Nabi Muhammad SAW, yaitu saudara dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, jadi beliau ini Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu an ini ke Syam ya, pergi ke Syam begitu. Kemudian tiba-tiba di perjalanan ia melihat seorang wanita cantik dan ia jatuh cinta. Ya wajar ya, laki-laki suka perempuan. Wanita tersebut bernama Laila bintu Al-Judi. Nah, sampai-sampai Abdurrahman bin Abu Bakar ini terbayang-bayang terus wajahnya. Di perjalanan pulang pun begitu. Sampai-sampai dia mengabadikannya di dalam syair perasaannya itu. Syairnya berikut syairnya. Aku senantiasa teringat Laila yang berada di seberang negeri Samawah. Duhai, apa urusan Laila bintu Al-Judi dengan diriku? Hatiku senantiasa diselimuti oleh bayang-bayang sang wanita. Paras wajahnya selalu membayangi mataku dan menghuni batinku. Duhai, kapankah aku dapat berjumpa dengannya? Semoga bersama kafil haji ia datang dan aku pun bertemu. Begitu syairnya. Oke. Kemudian kisah ini, perasaan cinta Abdurrahman bin Abu Bakar ini sampai ke khalifah, didengar oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an waktu itu. Nah, beliau ternyata merasa iba kepada Abdurrahman bin Abu Bakar. Sehingga ketika beliau hendak menaklukkan negeri Syam, ketika Sayyidina Umar ya, hendak menaklukkan negeri Syam, beliau itu berpesan kepada panglima perangnya agar jika nanti ada tawanan yang bernama Laila bintu Al-Judi, itu beliau menyarankan untuk diserahkan kepada Abdurrahman bin Abu Bakar karena beliau sangat mencintainya begitu. Oke. Nah, hingga peperangan pun terjadi dan ternyata kaum muslimin menang. Dan benar, Laila bintu Al-Judi pun menjadi tawanan. Akhirnya Abdurrahman bin Abu Bakar pun menikahinya. Abdurrahman bin Abu Bakar ini sampai hampir lupa kepada istri-istri yang lainnya yang sebelumnya. Di zaman itu memang laki-laki itu istrinya lebih dari satu ya, itu udah biasa di saat itu. Nah, beliau ini sampai lupa begitu, saking cintanya kepada istri barunya ini yaitu Laila bintu Al-Judi. Kemudian istri-istri beliau itu karena merasa cemburu ya curhatlah kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang sikap suaminya. Akhirnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu menasihati saudaranya Abdurrahman tentang perlakuannya kepada istri-istrinya yang lain. Ternyata Abdurrahman ini malah menjawab begini, tidakkah engkau saksikan betapa indahnya giginya yang bagai delima, katanya begitu. Ya namanya sudah jatuh cinta ya. Ternyata Allah memberi teguran kepada Abdurrahman bin Abu Bakar ini. Tiba-tiba istrinya Laila itu terkena penyakit yang mengakibatkan bibirnya itu menjadi rusak. Jadi sampai-sampai ya karena bibirnya rusak akhirnya terbuka giginya kelihatan jadinya begitu. Jadi sudah hilang cantiknya ketika seperti itu.
dan Abdurrahman pun menjadi kehilangan rasa cintanya kepada Laila karena sudah tidak cantik lagi ya, tidak seperti sebelumnya. Akhirnya Abdurrahman pun berubah sikapnya kepada Laila. Nah, maka Laila pun mengadu kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an. Kemudian Sayyidatuna Aisyah itu memberi nasihat kepada Abdurrahman. Jadi beliau menasihati seperti ini. Wahai Abdurrahman, dahulu engkau mencintai Laila dan berlebihan dalam mencintainya. Sekarang engkau membencinya dan berlebihan dalam membencinya. Sekarang hendaknya engkau pilih. Engkau berlaku adil kepadanya atau engkau mengembalikannya kepada keluarganya. Karena desakan oleh saudarinya dan kondisi saat itu yang demikian, maka akhirnya Abdurrahman pun memulangkan Laila kepada keluarganya. Ya, seperti itu kisahnya. Jadi dari kisah ini pelajaran yang saya dapatkan yang pertama adalah tentang empati. Empati itu kita merasa berada di posisi orang lain. Ya, seharusnya istrinya kan cemburu ya, begitu. Seharusnya kalau harus punya rasa empati itu kita mencoba gimana kalau saya jadi mereka gitu. Yang kedua self control, pengendalian diri. Ini juga perlu. Eh, Kemudian yang ketiga itu tidak ada yang abadi ya. Jadi kita tidak perlu berlebih-lebihan. Nothing everlasting. Kemudian yang berikutnya bersikap wajar saja. Jika suka berlebih-lebihan akan menjadi benci, benci berlebihan juga kadang berubah menjadi suka. Oke, yang terakhir sebenarnya menikahi wanita cantik itu kan ingin bahagia ya. Padahal kalau kita mampu bersyukur, mampu membangun grateful mindset di dalam diri kita, ya kebahagiaan itu ada dalam hati kita. Kalau kita bersyukur bahagia, begitu. Oke, jadi meskipun beliau ini sahabat Nabi ya, generasi terbaik. Kata Nabi kan generasi terbaik itu kan yang hidup bersama beliau, setelahnya dan setelahnya. Sahabat, tabi'in, dan tabi'in tabi'in. Ya, tapi namanya manusia pasti terlepas dari salah ya. Manusia juga. Oke, tapi bukan berarti ketika berbuat salah seperti ini beliau menjadi tidak lebih baik dari kita. Tetaplah seperti yang dikatakan Nabi. Mereka adalah generasi terbaik. Oke, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.